Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini saya ingin bagikan share yaitu tentang bangkit dan pulih. Ini tema dari Ibu Gembala untuk bulan ini dan bulan depan yaitu bangkit dan pulih. Sebelum saya mau mulai untuk bagikan firman Tuhan, saya mau nanya dulu Bapak Ibu ya. Seperti biasa saya akan selalu tanya di awal. Pernah enggak Bapak Ibu waktunya bangun tidur, alarmnya sudah bunyi, tapi saudara tidak sanggup untuk bangun? Pernah enggak Bapak Ibu? Rasanya masih lengket badan ini. Rasanya sudah enggak pengen bangun gitu. Pernah saudara? Dan akhirnya saudara berkata 5 menit lagi. Dan yang terjadi tiba-tiba saudara bangun dan itu sudah 2 jam kemudian saudara. Pernah saudara? Ya betul. Saudara enggak sendiri, saya juga pernah. Saudara rasanya kalau kita udah lagi enak-enaknya tiba-tiba ini dibilang waktunya bangun. Rasanya gini, aduh Tuhan kalau Tuhan itu mau membangunkan aku. Tolong dong bukan cuman sekedar waker yang bunyi. Tolong buat badan ini otomatis berdiri gitu saudara ya. Rasanya kayaknya sudah gak sanggup gitu lah. Itu baru bangun tidur Bapak Ibu. Banyak kali firman Tuhan itu datang kepada kita dan firman itu berkata bangkit. Dan kita rasanya sudah gak kuat mau bangkit saudara. Nah kenapa kok dikatakan ini waktunya kita bangkit? Karena Tuhan itu mau memulihkan kita. Kenapa Tuhan bilang ini waktunya bangkit? Kalau kita disuruh bangkit berarti posisi kita sedang ngapain saudara? Sedang tidur, sedang jatuh, sedang telungkup. Dikatakan kita disuruh bangkit. Jangan-jangan kita sedang mati atau setengah mati Bapak Ibu ya. Ini next slide. Kalau dikatakan, kalau Tuhan bilang pulih. Kenapa kok Tuhan bilang kita ini mau dipulihkan? Karena Tuhan tahu keadaan kita. Keadaan kita yang mungkin masih di dalam kondisi yang rusak. Yang gak ideal, yang jauh dari rencana Tuhan. Nah mari kita akan buka terlebih dulu di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, betapa Tuhan itu berkata di firman ini bangkit. Tidak dikatakan di situ aku akan membangkitkan engkau. Di situ dikatakan Tuhan cuman bilang bangkit. Tidak dikatakan sebaiknya engkau bangkit. Tidak dikatakan di situ sebaiknya kalau kamu mau diberkati, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menguatkan engkau untuk bangkit. Kok enggak? Tapi langsung dibilang di situ, bangkit. Kenapa kok dibilang seperti itu? Itu artinya begini saudara. Yang pertama itu artinya bangkit ini ternyata adalah keputusan kita. Next slide. Untuk bangkit itu ternyata bukan dari pihak Tuhan. Tapi itu murni adalah keputusan kita yang mau memutuskan untuk bangkit atau mau tetap ada di dalam kondisi yang sama. Untuk kita mau bangun atau kita mau tidur aja. Untuk kita ini mau bangkit atau kita tetap mau di dalam keadaan telungkup. Tiarap, bahasa bluranya delosor gitu saudara. Itu keputusan kita. Bahkan Tuhan tidak berkata begini, aku akan mengangkat engkau dengan tanganku. Enggak saudara. Ternyata untuk bangkit sungguh dibutuhkan hanya keputusan kita. Dan di situ dikatakan bangkit menjadi terang sebab terangmu datang. Artinya begini, saudara, waktu Tuhan bilang bangkit, Dia telah memberikan kepada kita ini kekuatan dan kuasa untuk bangkit. Kekuatan dan kuasa untuk bangkit itu bukan akan diberikan.
Tapi itu sudah diberikan. Sekarang tergantung dari kita ini mau bangkit atau enggak. Coba kita lihat di dalam Roma, saudara. Roma 8 ayat 11 dikatakan begini. Next slide. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dikatakan roh Kristus, rohnya dia, Roh Kudus itu membangkitkan kita. Nah pertanyaannya kan gini, loh ya nanti kalau Roh Kudus turun nanti aku dapat punya kekuatan bangkit. Salah saudara, berapa banyak percaya bahwa Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kita? Yang sepakat katakan amin. Nah firman Tuhan bahkan bilang gini, gak ada orang bisa ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Roh Kudus. Artinya gini, Roh Kudus ada di hidup saudara, kita bisa ngaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Artinya Roh Kudus ada di dalam engkau. Berarti yang namanya kuasa untuk bangkit itu sudah ditaruh di dalam kita. Dan roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus, itulah juga yang akan membangkitkan kita. Nah, hal yang paling sulit saat yang terberat untuk bangkit itu adalah pada waktu hendak bangkit. Saya ulang, saat terberat untuk bangkit adalah mendekati masa memang engkau harus bangkit. Kenapa? Karena di masa-masa itu biasanya kekuatan kita ini sudah rasanya sudah nggak bisa. Rasanya kekuatan kita ini sudah habis. Tapi Tuhan berkata, kekuatanmu habis. Kekuasaanku di dalam engkau. Pakai itu dan itu cukup untuk membuat kita bangkit. Mari kita akan buka di dalam Yosua 11, kita akan baca. Yosua 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Slide selanjutnya. Ayat 7, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Next slide. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hasor dibakarnya. Saudara, kita lihat dulu latar belakang dari cerita ini, saudara ya. Cerita yang baru kita baca ini adalah tentang peperangan keempat yang dihadapi Yosua di tanah Kanaan, di dalam Kanaan, di seberang Yeriko. Nah, perang yang pertama itu adalah perang yang sangat kita kenal, yaitu perang melawan Yeriko, saudara. Dan dengan ajaib Yeriko ini runtuh. Perang yang kedua melawan kota namanya kota Ai, saudara. Dan Israel sempat kalah, kemudian Israel
kembali kepada Tuhan dan mereka mengalami kemenangan. Perang ketiga itu adalah perang di dekat Gibeon. Karena ada orang Gibeon yang pada hari itu dia memutuskan mau jadi budaknya orang Israel. Dia mau berdamai dengan orang Israel. Lalu orang Gibeon ini mau diserang oleh orang-orang Israel, orang-orang Kanaan sekitarnya. Lalu Yosua perang melawan orang-orang Kanaan itu untuk menolong orang Gibeon. Itu perang ketiga. Nah ini adalah perang keempat saudara. Melawan Raja Hasor di Merom. Kata-kata firmannya gitu. Nah di ayat yang kita baca tadi saudara. Di ayat yang keempat dikatakan di situ bahwa keluarlah raja ini bersama-sama Raja Hasor. Bersama-sama semua tentaranya amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya beserta banyak kuda dan kereta. Saudara, hari itu Yosua mengalami dia dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Sampai firman Tuhan berkata jumlahnya seperti pasir di laut. Kondisi ini kepepet dan buat Yosua ini kemungkinan menangnya hampir mustahil. Kenapa? Sebab mereka meskipun saudara sudah mengalami 3 perang sebelumnya. Mereka itu bukan tentara. Mereka itu cuma budak saudara ya. Mereka itu cuma bisa saya bayangkan lagi bukan cuma budak. Mereka itu anak budak. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terlatih untuk gerak jalan di padang gurun. Kira-kira gitu saudara. Bukan terlatih jadi tentara. Mereka ini adalah orang-orang yang gerak jalan di padang gurun. Masuk dan mereka perang saudara. Nah tapi di dalam kepepetnya itu firman Tuhan berkata ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, lihat kan ayat yang ke-6, minta tolong multimedianya tetap konsen. Di ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Yosua. Nah saudara, kalau saudara lihat, ini loh pentingnya. Kalau kita punya masalah, penting banget datang kepada Tuhan untuk mendengar suaranya. Sebab kunci kemenangan orang Kristen tidak lain dan tidak bukan hanya kalau kita mendengar suara Tuhan dan mengikutinya. Sesederhana itu, saudara, sesederhana itu. Tinggal dibaca apa yang kita dapat di dalam hati kita, kita kerjakan dan itu pasti menang. Itu sudah jaminan saudara. Jadi sangat malang orang Kristen yang punya masalah, begitu dapat masalah lalu carinya apa? Carinya yang nomor 1 ChatGPT. Saudara, ini hari ini yang anak-anak muda itu kalau ada masalah itu langsung dibukain ChatGPT saudara ya. Anak saya kalau ada ini itu apa toh itu anak saya itu nggak pakai gimana langsung dia buka ChatGPT saudara. Demikian juga dengan murid-murid saya saudara ya. Saya heran sama anak-anak zaman sekarang. Tapi lebih malang lagi ada orang yang juga carinya adalah nasihat manusia. Dia cari nasihat manusia, dia tanya sini, tanya situ, orang yang pengalaman ini, orang yang pengalaman itu. Tidak salah saudara. Tapi itu bukan kunci. Apa yang membuat mereka menang belum tentu membuat kita menang. Dan yang paling parah saudara ya, kalau orang Kristen sudah kepepet carinya dukun. Aduh anak saya semalaman nangis terus bu. Enggak mau diem ini anak bayi enggak tahu mau diapain. Sudah disuwok no. Nah saudara ya disuwok. Saudara kalau saudara yang enggak asli Blora saya enggak tahu apa enggak itu. Tapi orang Blora asli pasti tahu. Diapain? Disuwok. Dukun pijet. Dipijet lalu ditiup. Saudara ya, anak saya langsung hilang, langsung anteng, bisa tidur. Saudara, sungguh malang anak saudara yang disuwokno. Nangisnya hilang, setannya kantil, saudara. Saudara tak kasih tahu. Jadi kalau sudah tahu ada persoalan, jangan datang sama cari yang enggak-enggak. Ada yang berkata begini, supaya aku kelihatan gagah. Lalu dikirim itu. Sekarang itu yang namanya jimat bisa dibeli online, saudara. Loh ini saya enggak ngajari, tapi saya kasih tahu. Setan itu juga enggak mau kalah, saudara, kalau mau ngerusak diri saudara. Enggak perlu datang, saudara ya.
Lalu dibuka ini paket apa toh, pesanan dari pasanganku ini apa toh. Loh kok ada kain kuning, lalu diikat-ikat, ada kain putih kecil, diikat-ikat, dibuka, isinya ada huruf-huruf dirajah itu. Saudara pasti pernah tahu yang saya maksud? Saudara, sungguh malang nasib saudara kalau jadi orang Kristen model kayak gitu. Saudara dikasih senjata yang paling ajaib dan saudara merendahkan diri saudara seperti anak-anak neraka. Saudara, kalau kita orang Kristen punya masalah, tiru Yosua. Cari suara Tuhan, cari firman. Loh terus gimana? Apakah aku ini carinya firman itu gimana caraku? Sederhana, yang paling gampang saudara ya. Nomor 1, pergi gereja. Katakan pergi gereja, 1, 2, 3, pergi gereja. Kalau di gereja makanya kalau dengar firman jangan ribut sendiri. Dengar firman bingung selfie. Cekrek, nah saudara ya, lalu selfie-nya. Saudara, saya lihat tadi pagi waktunya firman, bingung selfie ini. Kalau cewek-cewek kan gitu ya, mumpung hari ini alisku rada bagus, ini bikinnya 3,5 jam ini. Di pagi aku datang pagi, bangun pagian karena bikin alis. Ada yang kalau pergi ke gereja, bingung sendiri. Nanti makan apa, nanti ini, nanti itu. Ada yang pergi ke gereja pikirannya gini, delok baju nih, gaya nih, utangnya rak dibayar padahal. Loh saudara, pergi ke gereja kok bisa, pikiran kita ini perlu ditaklukkan dengan firman. Saudara ya, kalau kita pergi ke gereja, dengarkan firman, sebab firman itu pasti ada yang bicara kepada kita. Bu, ke gereja masih hari Minggu, masalah saya ini Senin, Selasa sudah harus ada jalan keluar, gampang, lebih gampang lagi saudara. Saudara ada Alkitab di rumah saudara. Makanya punya Alkitab itu perlu dibaca. Saudara baca saja. Bu, yang tak baca itu apa? Kalau misalnya saudara itu diingatkan Tuhan sesuatu di dalam hati saudara, saudara bisa cari itu ayatnya ada di mana, saudara bisa cari itu pakai internet, saudara ya. Lalu saudara mulai baca itu perikopnya itu. Tapi kalau tidak pun saudara, percaya saya, Alkitab itu saudara baca random saja. Kalau itu saudara dalam kondisi kepepet, Alkitab akan bicara kepada saudara. Sebab Alkitab satu-satunya buku di dunia yang kalau dibaca penulisnya hadir. Alkitab itu kalau saudara baca, yang nulis itu loh langsung hadir di sebelah saudara. Saudara bahkan ketika saudara punya problem, saudara kepepet, saudara baca Alkitab random. Loh kok dapatku kok kitab bilangan. Saudara ya susah dong ya. Saudara kalau kitab bilangan ini orang Israel, Bani ini jumlahnya segini, Bani itu jumlahnya segitu. Ini apa ini? Saya percaya, saudara percaya saya. Baca terus. Nanti tiba-tiba akan ada 1 atau 2 ayat. Bahkan kadang-kadang hanya 1 kata yang akan seperti bicara kepada hati saudara. Melompat gitu. Seperti ayat ini tiba-tiba gitu di hati saudara. Nah itu, pegang itu kunci kemenangan. Itu ndak ada dukun yang bisa ngelawan itu. Ndak ada kuasa kegelapan, setan atau bahkan Lucifer pun yang tertinggi pun yang bisa menandingi kekuatan dari firman yang kita baca dan bicara kepada kita. Makanya saudara ya, penting gak baca Alkitab? Penting. Makanya itu juga kalau orang mau baca Alkitab, apa yang terjadi? Gak pernah baca Alkitab, begitu buka Alkitab ngapain? Angop. Saudara ya pernah maksud, wah aduh langsung angop. Kenapa? Karena setan tahu. Begitu saudara baca, saudara sedang menghadirkan penulisnya. Begitu saudara baca waktu engkau ngalami pasanganmu dalam kondisi yang menjengkelkan engkau, hatimu sedang gundah gulana, ekonomimu sedang tidak karu-karuan. Begitu engkau baca, engkau sedang menghadirkan penulisnya dan dia harus pergi. Makanya begitu dibuka, saudara belum baca, setan langsung kipasin saudara. Ngantuk. Nanti aku tadi ya soalnya aku tadi sudah kakean lihat YouTube. Nah gitu kan saudara ya, kakean lihat YouTube, begitu baca Alkitab ngantuk. Lihat YouTube-nya 3 jam gak ngantuk. Baca Alkitab baru buka, belum apa-apa. Baru mau pilih Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah angop saudara ya. Saudara ya, saudara pasti ngerti yang saya maksud. Pernah tahu saudara ya, karena memang itu penting.
Seperti tadi Yosua berkata, di kitab Yosua tadi dikatakan begitu Tuhan bicara itu kunci kemenangan. Nah sekarang pertanyaannya responnya kita bagaimana dong? Kalau kita ini mau bangkit, oh ya Tuhan ini bicara kepadaku dan aku mau meresponi. Nah bagaimana cara meresponi firman waktu kepepet? Saudara ya, yang pertama caranya adalah segera. Katakan segera. Mari kita akan baca Mazmur 119 ayat yang ke-60. Di situ di firman ada, di slide ada. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahmu. Saudara, dikatakan di situ bersegera. Jangan lambat-lambat. Saudara, jangan menunda-nunda. Bersegera itu artinya apa? Bersegera itu artinya kita langsung, saudara. Sebab firman yang ditaati dengan kita ini menunda-nunda itu sama dengan ketidaktaatan. Atau gini, menunda melakukan firman sama dengan menolak firman. Waktu Tuhan itu punya batasan. Kalau Tuhan ngomong itu langsung dikerjakan segera. Sebab itu ada batasannya. Saudara, di dalam bahasa Yunani saudara ya, waktu itu ada 2 macam. Next slide. Yang pertama namanya kronos. Nah kronos ini seperti jam yang kita pakai, jam kita ini saudara ya, jam 7, itu namanya kronos. Tapi ada yang namanya kairos atau waktu Tuhan. Nah kronos itu aja bisa habis, tiap orang waktu dipakai atau enggak dipakai akan habis. Tapi kairos beda. Kalau kronos itu begini, nanti ya kita ketemu jam 7. Semua orang jamnya sama, jam 7. Tapi kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau sekarang. Nah kata sekarang buat tiap orang itu bisa beda. Ada orang yang sudah siap dan sekarangnya adalah mungkin besok, mungkin sesudah ini. Tapi ada orang yang sekarangnya dia tidak siap dan dia baru menerima yang Tuhan janjikan itu tahun depan. Itu kronos. Nah saya melihat kronos itu lebih gampangnya lagi seperti jam pasir. Saudara, kalau saudara lihat jam pasir. Jam pasir itu kalau sudah dikasih waktu tep gini ya. Begitu nanti pasirnya habis, maka selesai itu yang namanya kronos. Kapan itu dibalikkan jam pasir itu? Itu dibalik pakai tangan Tuhan. Sekarang, seperti stopwatch. Sekarang, tek. Begitu Tuhan berkata, lakukan. Sekarang, maka stopwatch saudara akan mulai bergerak. Dan begitu Tuhan bilang stop, meskipun kita mengerjakannya, maka itu tidak akan ada efeknya. Terlambat, saudara. Nah, banyak orang Kristen kehilangan berkat Tuhan karena menunda. Bukan karena dia nggak ngerti kronos, tapi dia nggak nangkap yang namanya kairos. Karena kairos itu bukan tentang panjangnya waktu, tapi bicara tentang ketepatan waktu. Saudara, berapa waktu yang lalu waktu pesta rakyat? Waktu pasar rakyat maksud saya ya. Waktu pasar rakyat, saudara ya, Ibu Gembala berkata bahwa yuk kita akan memberkati kota. Kita akan memberkati kota. Apapun yang terjadi, ada yang oke, ada yang enggak oke, ada yang suka, ada yang enggak suka. Tapi Ibu Gembala berkata ini waktunya kita akan memberkati kota Blora. Saudara lihat, orang-orang yang menabur di pasar rakyat untuk memberkati kota, saya lihat hari-hari ini mereka memang diberkati Tuhan. Dan itu namanya kronos. Sesudah itu gimana kalau kita mengerjakannya? Oh ya aku mau menabur, mau ini. Saudara, tidak di dalam ketepatan, saya tahu bahwa itu hasilnya akan beda. Dan begitu Tuhan berkata,
kapan waktunya menaburi kota, kapan waktunya memberkati kota, Tuhan bilang sekarang, Tuhan bilang pasar rakyat sekarang. Saudara lihat apa yang terjadi di kota Blora ini sangat-sangat ajaib. Gereja telah menaburi terlebih dahulu kota Blora ini dengan kasih. Gereja menaburi kota Blora dengan hadirat Tuhan. Gereja ini menaburi bersama-sama dengan saudara. Menaburi banyak masyarakat ini. Dengan apa yang bisa gereja ini berikan. Kita sama-sama. Waktu saya bilang gereja, enggak cuma ini ya saudara gereja. Saudara ini loh saudara. Kan FA saudara semua terlibat. Betul saudara ya. Saudara lihat waktu ada demo. Saya bilang itu demo enggak bisa masuk kota ini. Sudah ada pagar. Saudara sudah pagari. Coba kalau dikatakan gini, aduh kita akan tunda 1 bulan lagi ya. Pagarnya enggak jadi. Itu namanya kairos. Sama dalam hidup kita. Ketika Tuhan bilang sesuatu, segera. Katakan segera. Kalau Tuhan berkata, yuk ini waktunya kita mengampuni. Jangan tunggu sampai Natal nanti saudara ya. Tapi lakukan dengan segera. Kalau Tuhan taruh beban dalam hidup kita, aduh kamu mau tak suruh melayani, ayo kamu melayani. Jangan bilang aduh nanti. Tapi lakukan dengan segera. Termasuk kalau Tuhan suruh, ayo doakan. Nah saudara ya, kita lakukan dengan segera. Saudara ya, kalau Tuhan suruh kita bersaksi atau Tuhan suruh kita bertobat, lakukan dengan segera. Saya ingat pada waktu Tuhan kasih kesempatan saya ini mendoakan seorang, ada orang tadi pagi saya cerita ada seorang bapak gitu ya yang katanya itu memang dia itu tidak seberapa menyukai orang-orang Kristen begitu. Tapi saya berusaha untuk kami punya hubungan yang baik begitu. Satu kali waktu saya naik mobil gitu ya, saya ketemu sama bapaknya itu, saya sapa, Pak kok lama nggak kelihatan, saya bilang. Dia bilang, ya Bu saya ini sakit lama, saya nggak bisa. Pokoknya saya sakit lah, saya nggak bisa ada ini karena saya sakit, dia bilang gitu. Oh iya toh, ya udah Pak hati-hati ya Pak, karena mobil saya ini diantri banyak saudara. Jadi saya terus lagi sesudah itu. Habis itu saya tuh gelo, dalam hati saya doakan. Gimana caranya saya mau doakan orang ini? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan doain orang itu. Begitu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan mendoakan orang itu. Ini yang saya kerjakan. Saya juga cari kesempatan. Ya saudara ya, kalau saudara berdoa, saudara juga ikut cari. Jadi apa yang saya lakukan, saya ini lewat lagi saudara di tempat itu. Saya lewat lagi, saya kepengen tahu dia masih ada di situ apa enggak. Dia masih ada di situ. Lalu saya tanya, saya turun dari mobil saya, langsung saya tanya. Pak, kalau sekarang ini masih sakit ya? Iya masih sedikit Bu, masih sakit. Pak, mau saya doakan enggak? Saya gini, yang penting tak tawarin. Kalau Tuhan suruh tak tawarin. Mau dia terima, syukur. Dia enggak terima, enggak apa-apa, saya enggak rugi. Saya bilang gitu. Mau enggak saya doakan? Ya mau Bu. Gitu, ya mau Bu, wong didoano ben sembuh kok ya Bu ya. Dia pakai bahasa Jawa. Iya, mau enggak? Ya wis kalau mau tak doano ya Pak. Sekarang dia ya kaget saudara. Jadi di pinggir jalan saudara ya. Di pinggir jalan, di tengah-tengah orang yang banyak lewat-lewat itu. Saya doakan Bapak ini. Saya bilang Tuhan Yesus, tapi tak doakan dengan cara saya ya Pak. Ya Tuhan Yesus aku berdoa berkati sembuhkan Mas. Amin saudara ya. Berapa waktu kemudian saya tanya lagi. Waktu saya ketemu dia. Pak gimana Pak? Sekarang sakitnya sudah sehat apa belum? Habis di doanya enak loh badanku. Saudara kesempatan tidak datang 2 kali. Mumpung tetanggamu sakit. Doa no cepet-cepet. No saudara ya, salah sehat. No saudara, saya lihat kesempatan itu pintunya kecil banget. Cepet banget. Dan itu begitu gak ditangkap saudara, itu pasti lewat. Saudara ya, lakukan dengan segera. Bayangkan kalau hari itu Nuh disuruh taat membangun bahtera, lalu dia undur Tuhan, tak mundur 100 tahun lagi ya, umurku loh baru 300 Tuhan. Kalau hari ini 300 tuh luar biasa tua renta saudara ya, tapi hari itu umur orang 900 sekian. Jadi umur Nuh itu kayak anak muda saudara, masih anak muda. Tuhan kok aku segini kok sudah disuruh melayani Tuhan, sudah disuruh bangun bahtera.
tak undur 100 tahun ya Tuhan. Itu habis semua bumi saudara ya. Banjirnya sudah datang duluan. Menunda akan mendatangkan bahaya buat kita sendiri. Hal yang kedua, respon apa yang perlu kita miliki kalau kita ini ada firman berkata bangkit, saudara ya. Yang hal kedua adalah kerjakan dengan yang terbaik. Saudara, mari kita akan baca dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara, di situ dikatakan untuk Tuhan. Di ayat yang di terjemahan bahasa Inggris ada dikatakan gini, put your heart and soul into every activity that you do. Slide selanjutnya. Segenap hati itu adalah heart and soul, bahasa Inggrisnya gitu. Segenap hati. Hatinya sama pikirannya connect. Seringkali kita ini kalau ngerjain di sini oke, di sini nggak oke. Di sini oke, di sini nggak oke. Tapi Tuhan berkata segenap hati, kepala sama hati nyambung. Segenap hati. Kalau kita ini jadi guru, kita mengajar dengan segenap hati. Kalau saudara punya bisnis, saudara mengerjakan dengan segenap hati. Kalau saudara kita melayani dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah, saudara ya. Jangan setengah-setengah. Sebab kalau kita ini setengah-setengah, saudara, bahayanya adalah antara tidak bertahan lama atau kita akan gagal total, saudara. Nah, kita tidak bisa yang namanya melakukan sesuatu itu asal-asalan, tapi kita itu mengharapkan hasil yang maksimal. Ada banyak orang itu melakukan sekedarnya, bukan yang terbaik, tapi dia mengharapkan hasil yang terbaik. Saudara bayangkan kalau saudara punya tempat usaha, modalnya sama, tenaganya sama, tempatnya sama, customernya sama, menunya sama, semua yang saudara jual sama. Hari ini saudara buka tepat seperti yang kemarin. Pertanyaan saya, bisa nggak omset saudara naik 4 kali lipat? Tidak bisa. Kalau engkau mau omsetmu naik, engkau mau pemasukanmu naik, maka akan ada sesuatu yang harus ditambahkan di modal ini. Entah tenaganya diperbesar, entah menunya ditambah, entah itu modalnya ditambah, entah itu tempatnya diperbaiki. Harus ada yang di-upgrade untuk mendapatkan hasil yang besar. Nah banyak kali orang Kristen, kita ini maunya sekadarnya, tapi kita mengharapkan hasil yang luar biasa. Saya ingat ada seorang pendeta namanya Henny Kristianus, dia berkata begini, jangan sampai imanmu mendiskon kerja kerasmu. Bagus banget quote-nya. Jangan sampai imanmu mendiskon kerja kerasmu. Orang Kristen sukanya bilang gini, kerja ya segini ya, yang penting aku nih pokoknya percaya, Bu Tanti percaya. Itu semua kan berkat ya, wes pokoknya aku percaya. Saudara, seringkali kita mengatasnamakan percaya, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Itu karena kita malas mengusahakan. Jujur kok saudara, sungguh. Tapi Yosua tidak mengerjakan seperti itu. Begitu dikatakan, begitu Tuhan bilang aku akan menyerahkan musuh kepadamu. Maka dia langsung mengerahkan itu tentaranya dan dia langsung bersiap saudara. Mempersiapkan yang terbaik. Yosua hari itu dia, saudara perlu tahu, ini perang keempat seperti yang saya ceritakan. Perang di Yeriko dia menang supranatural. Tuhan yang memberi dia kemenangan supranatural. Saudara kita semua pasti tahu cerita itu. Perang di Ai dia kalah tapi kemudian dia menang. Karena memang itu tidak banyak saudara. Tidak banyak, lawannya tidak besar. Perang ketiga itu adalah perang waktu dia di dekat Gibeon. Itu juga ditolong dengan ajaib. Kalau saudara baca itu, dia itu musuhnya itu dikirimi. Tuhan itu melempari musuhnya dengan batu. Itu firmannya ngomong gitu. Jadi dari atas ini meteor-meteor jatuh bisa milih tepat
tepat kepala musuhnya, saudara ya. Meteor nggak jatuh random, saudara. Hanya di kepala musuh, saudara. Sampai bahkan Tuhan tuh menolong dengan matahari dan bulan tuh berhenti supaya perangnya itu habis bersih. Itu perang ajaib. 1, 2, 3. Ajaib, ajaib, ajaib. Tapi begitu yang keempat, Tuhan bicara, Yosua enggak berkata begini, wes pokoknya kita nih, pokoknya percaya ya Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kita pokoknya percaya ya, kita mujizat itu masih ada buat hidup kita. Dan nanti pokoknya sebisa-bisanya ya kita maju. Enggak loh saudara, dia mempersiapkan pasukannya. Pertanyaannya buat kita, waktu Tuhan datang kepada kita dan Tuhan berkata, bangkit aku mau menjadikan engkau terang. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerjakan heart and soul? Yang terbaik, mengerjakan segenap hati. Saudara, jangan sampai pekerjaan kita ini ke pelayanan-pelayanan dan pelayanan kita ini ke pekerjaan-pekerjaan. Apa yang saya maksud? Ada banyak orang yang dia mengatakan aku melayani Tuhan, tapi hatinya nggak sungguh itu untuk melayani Tuhan. Hatinya, kalau di sini nggak ada saudara, semua yang melayani di Blora itu nggak ada yang dapat amplop. Gak ada yang dapat berkat yang melayani di Blora. Ikut bayar, ya saudara ya. Tapi gak ada yang dapat amplop. Tapi mungkin ada gak di antara kita atau mungkin saudara yang sedang dengerin online. Kita melayani tapi kita berharap amplop. Oh kan di Blora gak ada amplop. Oke, kita melayani dan kita mengharapkan kemuliaan. Jadi kalau kita gak dihargai. Adalah aku sudah mengusahakan, aku sudah nabur. Kok aku gak dihargai? Saudara ya, malah aku dikritik. Waduh, kita pikir kita itu pantas terima pujian. Saudara ya. Ini namanya pelayanan tapi ke sekuler-sekuleran saudara. Ini gak boleh ini. Tapi ada juga yang punya pekerjaan dikerjakan dengan cara yang kepelayanan-pelayanan. Model kayak tadi yang saya bilang. Kita kerja tapi kita untuk mendiskon kerja keras kita berkata gini, aku percaya Tuhan pasti memberkati aku. Aku percaya kok ini. Tapi saudara kita ini males-malesan, jaga toko males-males. Sebisanya, sekedarnya, ya sudah pokoknya isaku pokoknya ngene. Pokoknya, aduh saudara ya. Sehingga kita tidak pernah berubah. Saudara berapa waktu terakhir ini saya sama Pak Lukas ini kami berdua. Kami ini umurnya sudah dekat 50 Bapak Ibu ya. Entar lagi 50 Bapak Ibu. Nah ada orang yang anti mengatakan umurnya. Saya enggak anti mengatakan umur saya. Saya udah ada banyak nih umur saya sudah. Setengah abad. Nah saudara kami berdua di usia yang enggak muda lagi. Tapi kami berdua itu duduk dan kami belajar lagi. Jadi kami memutuskan kita mesti belajar. Kita mesti upgrade. Oke. Kami bayar saudara orang buat ngajarin kami itu kami berdua duduk manis di depan komputer orang ini ngajarin kami. Bu Tanti sih soalnya gini salahnya tuh begini. Nah tuh kan makanya gak begini. Ini Pak Lukas ini sama. Ini kita berdua dikocai kayak anak kecil saudara. Kita berdua diajarin kayak anak kecil. Tapi kita berdua ini berdua bertahan dan kita berkata begini. Kita harus upgrade. Kita mau mengerjakan yang lebih baik. Semua yang Tuhan percayakan kami mau kerjakan yang lebih baik. Kami juga di sekolah yang kami punya, yang kita punya sama-sama saudara ya, di One Two Three Kids, di Pelita Persada saudara. Kami upgrading guru ini terus kami upgrade. Kita enggak bilang bahwa kalau ada problem, wah semua protes. Enggak, kita nganggap begitu ada problem, good ini waktunya kita upgrade lagi. Begitu ada problem lagi, good saya bilang ini waktunya kita upgrade lagi. Jadi saudara kita mau melakukan yang hard and soul, saudara. Yang ketiga, saudara, yaitu adalah, hal yang ketiga adalah gunakan semua yang ada. Gunakan semua yang ada, saudara. Tuhan tidak menuntut kita untuk menggunakan apa yang kita enggak punya. Tuhan itu mau dia memakai apa yang ada di tangan kita. Musa pakainya tongkat karena memang adanya tongkat. Daud hari itu gak bisa pakai pedang, gak bisa pakai panah. Punyanya cuman umban dan batu dan dipakai umban dan batu.
Tuhan tidak suruh dia pakai pedang atau apapun yang lain buat Goliat. Janda di Sarfat cuma punya tepung dan minyak sedikit, sama. Yang saudara punya itu cukup untuk menjadi senjata buat kita. Ada orang berkata begini, aduh saya ini maunya melayaninya ini sebagai tim yang nyanyi di depan. Tapi kalau nyanyi saudara ya, nadanya kemana, musiknya kemana, dia kemana saudara ya. Yang denger itu merasanya merinding saudara ya. Kalau dengerin dia nyanyi, saudara itu berarti bukan talenta yang dipercayakan kepada kita. Enggak apa-apa, enggak usah maksa. Kalau saudara lihat satu tim ini semuanya, satu tim besar, satu keluarga besar. Kita ini semua punya talenta yang beda-beda. Ada di antara saudara punya talentanya masak, ada yang bisanya ngajar, ada yang jago jualan, ada yang punya komunitas, ada yang saudara berpengaruh, saudara jago beternak, saudara jago bertani. Saudara itu senjata saudara. Saudara tidak perlu jadi orang lain untuk saudara jadi ajaib. Nah saya ingin bagikan sebuah kisah dari seorang yang namanya Bu Rudi. Kalau saudara orang Surabaya, saudara pasti kenal nama ini saudara ya. Nah dia ini adalah cuman sekolah sampai kelas 4 SD saudara ya. Kemudian keluarganya pindah ke Surabaya dan dia bekerja di pekerjaan yang sederhana. Apa itu? ART. Pekerjaan pertamanya dia adalah asisten rumah tangga atau pembantu saudara ya. Lalu dia kerja lagi jadi karyawan toko barang, kemudian dia juga jualan sepatu saudara. Nah kemudian dia menikah, dia merintis usaha sepatu dengan suaminya, tapi toko sepatunya itu mengalami kebakaran saudara dan bisnisnya itu amblas habis. Hari itu dia nggak punya apa-apa, dia bisa saja protes, tapi di situ justru karena tokonya itu habis, ludes saudara, dia memulai usahanya yang baru. Dia lihat apa yang dia bisa, dia cuma bisa masak. Dia memulai dengan bikin nasi pecel, nasi campur gitu ya, nasi udang goreng. Dia kerjakan itu yang sederhana-sederhana. Laris saudara, jual nasi bungkus, laris. Laris dan bukan cuma laris banget saudara. Kalau di Surabaya saudara pasti tahu. Dan sekarang ini saudara dia punya usaha sambal, punya sambal yang sampai dikirim kemana-mana. Dia punya pusat oleh-oleh itu seperti sebuah toko besar tersendiri saudara. Dia ini bisa menggerakkan banyak orang itu UMKM itu untuk memberkati mereka, menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari seorang yang memulai karirnya sebagai pembantu rumah tangga. Kalau enggak salah, saya ingat waktu saya pernah lihat dia di podcast, dia membeli sebuah mall, saudara. Dia enggak protes ketika dia ada di masa yang paling dasar. Dia enggak lihat orang lain dan berkata, enak kamu sih punya modal dari orang tuamu. Enak kamu soalnya kamu bisa gini, bisa gitu. Saudara, dia menggunakan yang dia punya, yang dia ada. Dan dia menjadi seorang yang sangat ajaib. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, firman ini sudah ngajari kita lengkap sebetulnya. Jangan menunggu untuk kita ini punya sesuatu yang besar dulu baru mulai melangkah. Tuhan berkata hari ini kalau mau bangkit kerjakan yang terbaik sekarang. Segera kerjakan dengan yang terbaik. Jangan tunggu iman kita sempurna dulu baru melayani. Jangan tunggu punya waktu banyak dulu baru baca Alkitab. Curi-curi waktu baca Alkitab saudara ya. Jangan tunggu kita punya waktu yang tepat untuk kita memulai usaha kita. Segera saudara, segera kerjakan. Karena kalau kita nunggu terus, bahayanya adalah jangan-jangan kita sudah kelewat dari Kairos itu. Nah pertanyaannya kan begini sekarang. Nah gimana kalau ini kan gunakan yang ada Bu. Ini kan gunakan yang ada. Gimana kalau sekarang gak ada? Aku ini enggak punya apa-apa, ini aku enggak ada ini saudara. Nah saudara, kalau enggak ada firman Tuhan juga ngajari kita.
Berjejaringlah saudara, kerjasama. Orang Kristen seringkali kita ini kalahnya dengan apa? Roh Kain. Suka iri, dengki kalau lihat temennya. Oh kalau orang lain susah kita berempati. Aduh kasihan ya, kasihan ya. Begitunya dia diberkati saudara. Kita bisa gondok. Bukannya dulu aku yang bantu dia. Kok sekarang dia lebih enak hidupnya daripada aku loh. Saudara ya. Buang roh iri hati itu dari hidup kita. Mulai berjejaring. Gunakan kelebihan teman-temanmu. Ada orang berkata begini. Oh aku kalau lihat dia itu pantas dia itu diberkati. Soalnya aku tahu kenapa dia diberkati. Karena dia dikasih kuasa itu. Makanya karena dia dikasih kuasa sekarang dia dapat uangnya banyak. Saudara, tidak selalu seperti itu. Saya kasih tahu orang yang usahanya banyak itu orangnya tidurnya sedikit. Percaya saya saudara ya. Orang yang tambah banyak uangnya tidurnya tambah dikit saudara. Kalau saudara masih punya jam tidur 8 jam ditambah dengan tidur siang. Saudara masih punya waktu untuk main HP berjam-jam. Percayalah ya itu memang pantasnya uangnya segitu. Saudara. Nah berjejaringnya. Ada orang yang berkata gini, aduh enak kamu soalnya gini. Saudara begitu kalau saya saudara ya. Loh aku gak punya. Yang aku perlu aku gak punya, tapi dia punya. Dia bisa. Kenapa gak kita berjejaring? Datang dong, katakan yang kamu perlu apa? Yang aku bisa bantu buat kamu apa? Yuk kamu bantu aku bantu kamu. Berjejaring saudara. Daud bantu Yonatan, Yonatan juga bantu Daud. Paulus sama Silas, dia berjejaring saudara. Kalau kita tidak berjejaring, kita jalan sendirian, kita mau jadi Wonder Woman, kita mau jadi Superman sendirian, ini sudah enggak waktunya, percayalah saudara akan kelindes. Berjejaringlah. Nah saya ingin kita lihat ada seorang tokoh yang fenomenal di dunia saudara. Namanya Steve Jobs dan Steve Wozniak. Siapa mereka ini? Kita pasti kenal nama Steve Jobs. Steve Jobs dan Steve Wozniak ini adalah pendiri dari Apple. Kalau saudara pakai iPhone, saudara pakai iPad, saudara pakai apa yang di sini namanya? iPod, saudara saya nggak tahu namanya. Itu ya ini perusahaannya ini yang bikin saudaranya. Nah siapa Steve Wozniak? Steve Wozniak itu dia jenius di bidang teknologi dan bisa bikin komputer rakitan yang canggih. Nah tapi kalau seorang Steve Jobs dia punya visi besar, dia jago komunikasi dan dia jago pemasaran. Steve Wozniak tidak jago komunikasi dan pemasaran. Steve Jobs tidak jago jenius teknologi. Tapi mereka berjalan bersama-sama dan berjejaring membuat sebuah perusahaan yang fenomenal berdiri sampai hari ini dan merajai sampai hari ini. Namanya Apple. Pelajarannya gini saudara. Ternyata perbedaan itu bisa menghasilkan perubahan yang besar. Selama kita menyikapinya jangan dengan dengki. Jangan dengan iri. Kalau lihat orang lain punya kelebihan, saudara gunakan itu. Kalau lihat orang lain punya sesuatu yang wah hebat nih orang nih. Jangan bunuh orang itu. Banyak kali di dalam gereja kita kalahnya itu apa? Bunuh-bunuhan saudara. Saling iri, saling gak terima, saling bersaing di dalam gereja. Padahal saudara, orang gereja ini kalau anak-anak Tuhan ini sungguh menggunakan kekuatannya untuk berjejaring, wah ini akan sangat ajaib. Akan sangat ajaib. Kita akan lihat slide yang terakhir. Suatu kali ada di sebuah kayak seperti sebuah show gitu saudara ya. Itu ada orang-orang itu ditaruh di situ ada mangkok yang besar isinya mie. Saudara, ada kelompok pertama, kelompok kedua. Dan tiap orang itu dikasih sumpit 1 biji. Kalau sumpit kan sepasang saudara ya. 1 biji
dan panjang, saudara. Lalu udah ditinggal, ini mangkok di bawah ada isinya mie, saudara. Lalu ditinggal entah bagaimana caranya mereka akan menyikapi hidupnya. Nah di kelompok orang-orang yang egois, saudara ya, ketika sekian jam kemudian didatangi, mereka tetap kondisinya sama, mie-nya tetap sama di situ, mereka masih tetap berusaha untuk mengambil mie-nya. Tetapi di tempat orang-orang yang satu beda mereka. Mereka ini, karena mereka itu ada beberapa orang di sekitar mie, itu dilihat mie-nya habis, orangnya kenyang. Kenapa? Karena ternyata mereka belajar, begitu mereka duduk berdampingan, mereka pakai mie ini satu dengan satu, dan dia pakai ini mie bersama-sama, tidak bisa masuk ke mulutnya saudara, karena mie-nya ini sumpitnya panjang. Dia ngapain? Dia nyuapin orang yang ada di seberang sana. Demikian juga orang yang seberang sana berkata, oh gitu cara hidupnya. Mari kita coba juga. Yang sana kenyang, yang sini kenyang. Mie habis. Tapi di tempat orang-orang yang penuh dengan iri. Orang-orang itu sampai akhir. Tidak ada yang kenyang, mie-nya utuh di situ. Mereka cuma sibuk dan sibuk dan sibuk dan sibuk dan tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, saya mau kasih tahu, sendirian kita terbatas. Tapi kalau bersama kita akan kuat dan berdampak. Saya ingin menutup, saya ingin panggil para pemain musik. Mari kita meresponi firman sore hari ini saudara. Kalau Tuhan berkata bangkit, aku akan menjadikan engkau terang. Yuk segera bangkit. Kerjakan dengan yang terbaik dan kerjakan dengan apa yang ada pada kita. Segera kerjakan.